Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara, dan untuk mengetahui lebih jelas terkait dugaan korupsi investasi Telkom di Goto yang kini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung, apa yang salah sih dari investasi ini dan apakah investasi ini menyebabkan kerugian bagi Telkom? Kita bahas bersama Kapus Penkum periode 2009 hingga 2010, Jasman Panjaitan, dan juga pengamat pasar modal Yanuar Rizky. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi Pak, Pagi, Mas. Selamat pagi. Dan sebelumnya Kompas Bisnis juga sudah menghubungi Telkom dan Telkomsel untuk klarifikasi, namun belum ada respons. Jadi kami mendapatkan data-data tadi ini dari laporan keuangan yang bisa diakses di Bursa Efek Indonesia. Saya ke Pak Jasman terlebih dahulu. Pak Jasman, ini biasanya dalam penyelidikan soal investasi, begitu apa saja sih poin-poin penting yang dicurigai oleh Kejaksaan Agung yang biasa menjadi poin pemeriksaan? Baik. Jadi ini setiap perusahaan yang sudah tergolong perusahaan terbuka, ya, mereka harus hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai nanti bahwa perusahaan itu merugi akibat daripada investasi yang tidak hati-hati. Ya, kuncinya di sini adalah hati-hati. Oke. Jangan sembarangan yang mengakibatkan kerugian negara. Kerugian negara yang disebabkan oleh ketidakhati-hatian adalah merupakan bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Di mana dalam tindak pidana korupsi itu ada mens rea. Mens rea itu niat jahat. Ya, niat jahat yang kemudian diwujudkan dalam bentuk actus reus, yaitu investasi yang tidak hati-hati. Nah, inilah menjadi dasar jaksa untuk mengkategorikan suatu kerugian itu adalah kerugian negara. Namun juga aparat penegak hukum harus hati-hati, karena di dalam dunia bisnis ada namanya bisnis judgment rule. Jangan sampai nanti bahwa itu adalah kerugian yang bukan merupakan tindak pidana. Begitu, Pak. Oke, kalau kita mengacu kepada kehati-hatian tadi, intinya ataupun kuncinya adalah hati-hati begitu ya Pak, seperti yang Anda sebutkan tadi. Ya. Biasanya terkait dengan kehati-hatian ini berarti ada siapa mereka yang dianggap hati-hati atau tidak hati-hati. Terkait dengan siapa dan juga jabatannya. Siapa saja dan jabatan apa saja yang berpotensi diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait dengan ketidakhati-hatian ini? Ya, ini tentunya semua direksi diamati. Direksi ini berbuat apa? Kapan? Di mana? Kan gitu, Pak. Jadi untuk mengetahui siapa-siapanya, itu adalah dia melakukan apa? Kan gitu. Tadi saya ulangi lagi, bahwa kalau dia tidak hati-hati mengakibatkan kerugian, maka itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Begitu, Pak. Oke, harus tetap digarisbawahi terkait dengan hati-hatian, bukan apa, tetapi juga siapa begitu yang penting dalam hal ini. Saya ke Pak Yanuar, ini terkait dengan Goto dan juga Telkom begitu, nyangkut di Goto terkait dengan investasi dan juga Tele. Apakah ini bukti buruknya portofolio investasi dari Telkom? Ya, gini ya. Jadi saya mungkin ingin melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pak Jasman tadi ya. Jadi di mana sih sebetulnya perbuatan melawan hukumnya? Nah, kalau terkait dengan perusahaan terbuka ya TBK gitu ya, ini adanya di Undang-Undang Pasar Modal, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang Pasar Modal. Jadi yang disebut dengan mens rea ataupun juga perbuatan melawan hukum itu jika terjadi transaksi benturan konflik kepentingan. Nah, kemudian ada unsur berikutnya lagi adalah ada yang diuntungkan. Kalau yang diuntungkan itu aparat negara, yaitu korupsi, seperti katakan Pak Jasman. Tapi bisa saja tidak ada yang diuntungkan, tapi ada yang dirugikan. Yang dirugikan itu siapa? Publik, gitu ya. Nah, kemudian apa indikasi bahwa transaksi benturan konflik kepentingan itu terjadi? Yang pertama di pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 sangat jelas.
adanya posisi afiliasi. Jadi afiliasi itu apabila aksi korporasinya dilakukan di Telkom dan juga di Telkom dalam hal ini mengkonsolidasikan laporan keuangan Telkomsel. Jadi sebetulnya pengendalian penuh terhadap Telkomsel itu ada di Telkom. Nah kemudian Telkom juga mengendalikan penuh Tele. Jadi kebijakan untuk investasi di anak perusahaan itu juga ada di Telkom. Nah di situ dilihat ketika corporate action di GoTo dan di Tele, ada nggak hubungan afiliasi antara para pejabat dalam hal ini di boardroomnya Telkom, karena boardroom Telkom ini yang menentukan aksi korporasi Telkomsel bisa dilakukan, di boardroom Telkomsel, di boardroom Telkom, kemudian Telkom siapa pengendalinya? Kementerian BUMN. Nah, apakah antara tiga pihak ini, Kementerian BUMN yang mengendalikan Telkom, Telkom yang mengendalikan Telkomsel, dengan pihak di GoTo ada hubungan afiliasi? Pasal 1 mengatakan hubungan afiliasi bisa karena keluarga. Jadi di antara mereka ada hubungan keluarga. Pasal 1 juga mengatakan bisa karena hubungannya itu satu posisi yang sama. Misalnya saja di Telkomsel dia komisaris utama. Kemudian juga di Gojek juga komisaris. Itu dalam posisi yang sama. Kemudian di komisaris utamanya Gojek misalnya itu adalah afiliasi keluarga dengan Menteri BUMN pada saat itu. Itu baru afiliasi. Nah sekarang kan tetap saja gitu ya, hubungan afiliasi ini menimbulkan benturan konflik kepentingan nggak? Benturan konflik kepentingan ini apa? Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tadi saya mengatakan data Kompas tadi sebetulnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sekarang, investasi Telkomsel di GoTo itu adalah investasi portofolio. Mengukurnya adalah begitu tutup buku, investasi portofolio ini ada nggak penurunan nilai atau kenaikan nilai dari tahun buku sebelumnya. Kalau dia turun dari tahun buku sebelumnya, maka dia akan direalisasikan dicatat rugi. Begitu dicatat rugi, mengurangi rugi laba, dan kemudian mengurangi lebih ditahan, itulah kemudian kenapa sekarang jadi perkara. Jadi sebetulnya yang dicatat oleh Kompas tadi kan baru impairment di 2024-2025, sebetulnya impairment yang besar ada di 2023. Jadi total sekarang yang sudah dicatatkan rugi itu sebetulnya 5,2 triliun. Nah artinya unsur kerugian sudah ada, unsur afiliasinya sudah ada dalam proses penyelidikan. Nah untuk membuktikan unsur-unsur yang lainnya, yaitu memang haknya penegak hukum dalam ini Kejaksaan Agung. Oke, Pak Yanuar, berarti ini Anda menyebutkan ada potensi konflik kepentingan terkait dengan keluarga dalam kasus ini? Keluarga dan juga terkait dengan posisi yang sama di dua perusahaan. Kemudian ada juga salah satu komisaris Telkom yang juga dia menjadi lawyernya dari merger Gojek Tokopedia. Jadi hubungan afiliasinya terdiri dari keluarga, kemudian hubungan profesi itu karena dia jadi lawyer, dia juga komisaris di Telkom, dan kemudian ada satu yang memang dia komisaris di Telkomsel, juga komisaris di Gojeknya. Oke, baik. Nah, apabila kita melihat juga dengan investasinya yang nyangkut ini, apakah ini juga kalau kita berbicara fundamental begitu, akan mempengaruhi laba rugi dari Telkom? Oh sangat. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya ketika 2023, kalau kita lihat laporan keuangan Telkom di rugi labanya, impairment itu sudah terjadi, Mas. Jadi ada di rugi laba itu rugi penurunan nilai investasi. Nah kalau rugi penurunan investasi itu berarti laba usaha Telkom akan terkurangi. Jadi misalnya di 2023 yang besar sekitar 4,2 triliun, dia terkurangi. Kalau laba usahanya terkurangi, berarti kan dividen pemerintah pun terkurangi. Dan kemudian itu akan masuk ke laba ditahan di rekening ekuitas. Rekening ekuitas akan mengurangi juga potensi modal negara. Nah, yang jadi masalah adalah sebetulnya Telkom ini gede, Mas. Jadi gini loh, saya ingin memberikan gambarannya. Investasi di GoTo ini bentuknya kan obligasi konversi yang kemudian dilakukan menjadi hak right ketika merger Gojek Tokopedia terjadi. Nah, ini kenapa menjadi transaksi material? Karena sesuai dengan standar akuntansi nomor 22, begitu merger, ada yang setuju dengan revaluasi baru, maka seluruh harga sahamnya naik. Dan masuknya Telkomsel membuat harga satu perak jadi 260 dan kemudian yang keluar exit. Berarti ada yang diuntungkan. Ada orang yang kemudian exit dari situ akibat aksi korporasi dari Telkom. Nah, jadi kalau sekarang kita lihat dari konstruksi itu sebetulnya kenapa dipilih Telkomsel? Karena Telkomsel itu adalah sekitar 70-80% dari isinya laporan keuangan Telkom. Nah, angka 6,4 triliun itu ya yang diberikan oleh Telkomsel ke GoTo
itu hanya sekitar 8, sekian persen dari pendapatan Telkomsel. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Kompas, intinya adalah ini persoalan jago-jago aja pilih BUMN mana yang nyuntik. Kalau BUMN yang kemudian labanya tebal, kena impairment 5,4 itu nggak terlalu terasa, Mas, karena pendapatan dia saja secara konsolidasi sudah 35T gitu loh. Jadi artinya ini pintar-pintar memilih itu, tapi kan yang namanya perbuatan melawan hukum tetap perbuatan melawan hukum. Menarik sebetulnya kalau kita lihat juga terkait dengan pembahasan tadi, ada soal akarnya dulu, awalnya dulu terkait juga tadi sempat disinggung obligasi konversi. Sebetulnya barang apa sih ini begitu? Dan juga kita tanyakan ke Pak Jasman terkait juga apakah selain Telkom, apakah mungkin Kejagung juga memeriksa pihak ketiga, misalkan perusahaan sekuritas? Namun Bapak-Bapak jangan dijawab dulu, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Maksimal hingga detail terkecil di mobilmu.